Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini ya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sesuai apa yang telah kita rencanakan. Nah, pada kesempatan ini sengaja ibu-ibu, bapak kami kumpulkan di tempat ini dalam satu rangkaian kegiatan membahas tentang kegiatan kinerja kita yang selama ini kita laksanakan, yang tahun ini hanya penilaian itu 1 kali. Ya, kalau kemarin 2 kali. Nah, jadi pada kesempatan ini karena sudah akhir tahun, ya, kegiatan ini harus kita sampaikan kepada ibu. Karena Bapak sudah melaksanakan kegiatan observasi di ruangan kelas. Ya, kemarin Bapak melihat Bapak Ibu mengajar, ya. Kalau Bapak lihat tentang tugas Ibu, praktik Ibu di lapangan itu, Bapak alhamdulillah apa yang keinginan Bapak itu sesuai dengan panduan kinerja itu, perbaikan tentang pembelajaran ini Bapak lihat sudah memenuhi keinginan apa yang telah ditentukan oleh ketentuan dalam kinerja. Nah, kemudian daripada itu, pada kesempatan ini kita membahas tentang itu perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data dan peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, ini yang kita bahas tentang kegiatan kita ya di dalam kinerja. Nah, kemudian rapat ini ya Bapak merencanakan ya dalam rangka persiapan pembelajaran yang direncanakan oleh guru. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke ruangan kelas itu sudah merencanakan apa yang akan disiapkan. Yang Bapak ajarkan itu tentu sesuai dengan buku ataupun panduan, yaitu dalam arti kata FPP. Ya, itu yang Bapak perhatikan itu, yang Bapak lihat. Nah, tapi alhamdulillah hasilnya itu sudah memenuhi keinginan ketentuan dalam kinerja. Nah, kemudian target kita ya ini ya tentu segala kelebihan dan kekurangan itu ada yang sifatnya itu kita tak bisa melihat ini segala macam. Tentu ada panduan kita ya, panduan kita dalam kegiatan ini ya untuk menilai keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan di sekolah ini. Tentu panduan kita itu adalah rapor sekolah ya. Nah, ini kita sampaikan ya, kita tayangkan ini tentang mengenai masalah rapor sekolah ya. Ini di dalam rapor sekolah ini ada yang sifatnya itu turun, ada yang naik, dan ada yang tetap ya. Nah, jadi apa Pak? Ada yang nilainya itu ada yang turun ya, ada yang naik ya, ada yang tetap. Nah, kemudian kita melihat daripada nilai rapor ini ya, karena yang menilai ini secara keseluruhan, ada yang guru kita selaku tenaga pendidikan, ada yang murid. Nah, kemudian di dalam nilai rapor ini yang sekarang ini yang dapat agak menghalangi kendala kita di lapangan itu, kalau Bapak lihat nilai apanya ini, pertanyaan-pertanyaan ini umum ya, jadi kita sehingga guru ya tidak dapat ya, tidak bisa memberikan arahan-arahan kepada siswa itu karena nilai itu tidak mata pelajaran ya, nilainya sifatnya umum. Nah, tapi walau bagaimanapun ya kita tetap mencarikan ya solusinya bagaimana kita mengajarkan kepada anak ini sehingga anak ini bisa menyesuaikan
dengan apa yang kita ajarkan, dengan apa yang dijawab di dalam nilai di dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam AMBK ya. Nah, jadi untuk itu ya, Bapak perhatikan ya, ini ada nilai kita ini yang turun itu apa, literasi ya. Nah, literasi turun ya. Kemudian ada yang dari tahap yang turun itu ya dari tahun kemarin dengan tahun ini, sehingga ya nilai kita ini mempengaruhi tentang akreditasi sekolah. Nah, ya, jadi mempengaruhi. Makanya kemarin akreditasi sekolah kita ini ya tentang yang fisik di lapangan ini, kalau Bapak perhatikan sudah oke. Ya, tapi mungkin ada yang lain-lainnya yang tidak terapa sama kita. Inilah tentang mengenai masalah disatukan. Tahun ini disatukan dengan nilai rapor dengan nilai yang ada di lapangan. Nah, ini penurunan itu tentang literasi. Tapi tentang mengenai literasi ini sudah Bapak tanyakan, konsultasi dengan kawan-kawan ya yang sesama kita, ya kawan-kawan kita di sekolah-sekolah lain. Ini pada umumnya ini yang turun. Ya, kalau yang lain itu ada yang naik, ada yang bertahan. Nah, oke ini. Jadi kita sekarang ini kita berbincang-bincang nanti bagaimana cara kita mengatasi, ya, mengatasi untuk kedepannya, bagaimana kita mengatasi nilai ini, ya, tidak lagi mengalami penurunan, ya, minimal nanti mengurangi, ya, kalau misalnya masih turun, ya, tapi dia mengurangi, misalnya angkanya misalnya sekarang ini turunnya 10%, nah, mungkin tahun depan misalnya turun misalnya 5%, ya, tapi mengurangi daripada angka itu. Kalau keinginan kita itu supaya nilai itu berubah. Nah, kemudian ada lagi nilai itu yang turun itu apa itu? Masih literasi. Nah, jadi literasi ini tentang mengenai masalah membaca, ya. Nah, kemudian yang mana lagi? Numerasi. Nah, jadi literasi ini tentang mengenai masalah membaca. Nah, jadi Bapak mengharapkan ini kepada guru yang menyangkut tentang mengenai masalah itu, tolong ini ditekankan kepada para murid kita, para siswa kita, agar bagaimana caranya itu literasi itu ditingkatkan lah gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Numerasi ini tentang mengenai masalah hitung-hitungan. Nah, jadi yang bersangkutan dengan hitung-hitungan ini Bapak titik beratkan kepada guru yang sesuai dengan bidang itu, tetapi semua guru juga bekerja sama. Bagaimana kegiatan ini, bagaimana untuk tahun ke depannya ini bisa bertahan, ataupun kalau memang dia tidak bisa berproses naik ataupun baik, itu yang minimal mengurangi angka penurunan itu. Kalau sekarang ini dari 56,4% ya menjadi 52,99%, turun lebih kurang 3,42. Nah, jadi kalau tahun depan, kalaupun misalnya masih turun, tapi minimal angka yang apa itu sudah naik lagi. Nah, kemudian yang lain-lainnya, ya, ini hampir sama seperti itu, serupa seperti itu. Nah, kemudian ini ada satu yang kita pernah. Ada yang hitam, tidak tersedia katanya kan? Tidak tersedia sisdik tidak menjawab pertanyaan untuk indikator ini apa itu tahun lalu ya, tahun lalu.
Nah, jadi berarti kalau tidak tersedia ini berarti mungkin pertanyaan itu tidak ada. Bisa jadi pertanyaan di dalam aplikasi itu. Nah, tadi sudah Bapak konsultasikan beberapa kawan, katanya ini tidak begitu berpengaruh. Kemungkinan di dalam aplikasinya itu mungkin tidak ada karena itu tidak tersedia. Nah, kemudian itu apa itu fungsi dominan data dan lumayan ya, data dan ketidakpastian. Nah, itu kita tinggal apa yang kan coba lanjutkan. Nah, seperti itu ada yang naik. Yang naik ini naik ada, yang turun ada. Gotong royong. Ini tentang mengenai masalah bergotong royongan ini. Bapak memperhatikan ya, di sini masih turun. Ya, yang tahun kemarin 54, 16, sekarang 51. Mungkin ya ini bisa kita lihat ya, kalau Bapak perhatikan di lapangan dengan nyata kita lihat ini tentang mengenai masalah kegotong royongan di sekolah kita ini ya, Bapak perhatikan agak naik ya. Nah, tapi kalau ternyata karena jawaban ini kadang-kala bisa berbeda dengan di lapangan ya, mungkin salah memahami soal. Nah, jadi di sini masih dikategorikan turun. Nah, itu satu itu. Ini apa ini kebinekaan global. Nah, ini juga mengalami penurunan. Nah, ini juga ini manajemen kelas. Ya. Nah, jadi yang tentang mengenai masalah manajemen kelas ini yang tahu pasti ya. Bagaimana tentang manajemen kelas ini ya, tentu Bapak serahkan kepada wali kelasnya. Ya, itu yang tahu pasti. Nah, kalian bisa melihat, bisa menilai apakah manajemen kelas ini berubah daripada tahun kemarin dengan tahun ini. Ya, bisa aja lebih baik tahun ini. Nah, itu aja tadi kesalahpahaman tentang memahami soal. Nah, jadi ini tidak bisa juga kita jadikan standar. Tapi kalau menurut yang di sini secara nasionalnya kita turun. Ya. Nah, kemudian metode pembelajaran. Nah, ini metode pembelajaran. Nah, ini kalau Bapak perhatikan ini sudah naik. Berarti kalau metode pembelajaran ini guru ini. Nah, ini kepada guru. Nah, tentu karena kita ini sering melihat ya, melihat melihat informasi-informasi tentang mengenai masalah bagaimana cara perbaikan tentang pembelajaran ini. Nah, di sini alhamdulillah ya, metode pembelajaran ini sudah naik dan kita mudah-mudahan di tahun depan bisa bertahan ya, bisa bertahan seperti ini. Karena kita tahun ini ya sudah kita ikutkan tentang pelaksanaan pembelajaran mendalam ini, Bapak sangkut pautkan dengan itu ya, karena guru kita sudah mengikuti pembelajaran mendalam ini lebih daripada 50% ya. Yang pertama yaitu yang disediakan oleh pemerintah itu 5 orang. Yang kedua lagi ada dari pendampingan sekolah itu 2 orang. Jadi sudah 7 orang ya, termasuk kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya tentang tadi perbaikan tadi itu tentang manajemennya. Ya, insyaallah lah nanti tentang manajemennya, tentang kepemimpinannya. Nah, nanti insyaallah lah kita yang sudah baik kita pertahankan dan yang belum baik kita perbaiki, dan yang sudah baik kita tingkatkan bagaimana kepemimpinan ini supaya setiap tahunnya itu bertambah ya. Nah, jadi ini tentang tentang pembelajaran. Bapak yakin lah ini tentang pembelajaran ini karena kita guru bang yang memegang peranan ini. Nah, kemudian di situ ada lagi perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, jadi Bapak perhatikan, kita perhatikan di sini juga naik ya. Punya tentang pembelajaran lah ini. Nah, naik. Nah, ini ada juga lagi tadi tentang itu
psikolog ya. Itu tentang peserta didik. Di sini turun ya. Jadi di situ perasaan aman yang dirasakan di satuan pendidikan. Jadi mungkin ya, ini mungkin ya kita mungkin karena ini sifatnya isian ya, karena isian ini diambil dari rata-rata ya. Jadi di sini mungkin keamanan ya, keamanan tentang mengenai masalah keberadaan siswa di sini menurun. Jadi untuk itu kita menganalisa di lapangan, tentu kita perbaiki bagaimana tahun kedepannya ini tentang mengenai masalah psikolog tentang siswa ini ya, untuk tahun depan ya mudah-mudahan bisa kita perbaiki dan meningkat daripada tahun sekarang ini ya. Jadi itu tentang perundungan ya. Turun ya itu. Nah kemudian tentang yang naik ini, pengalaman hukuman fisik peserta didik ini naik. Kita rasakan. Ini apa ini? Perilaku ya, perilaku warga satuan pendidikan terhadap kesadaran gender ya. Gender itu apa itu apa? Gender. Ini ya, ini nampaknya ini juga mengalami penurunan ya. Ini juga mengalami ini masalah sikap terhadap disabilitas ya, ini ada menurun dan jadi setelah Bapak analisa tentang jumlah item yang keseluruhannya. Jadi Bapak perhatikan, ini kita masih dikategorikan ya, banyak yang naik. Ya, ibarat itu banyak yang naik. Apa kita ini? Apa nih? Item kita ini, misalnya ya turun, ya kita kan tidak ada 100% kan. Ini tidak ada, semua sekolah pun seperti itu. Tapi alhamdulillah lebih banyak naiknya daripada turunnya. Nah, tuh. Jadi kalau Bapak tengok secara keseluruhan itu yang turun itu cuma 28 item ya. Nah, kemudian kalau yang naik itu ada 40. Ya, jadi kalau secara perhitungan ya meningkat. Tapi yang turun tadi itu pada umumnya yang dua itu. Nah, yang turun tadi pada umumnya yang dua tadi, literasi dengan numerasi. Nah, jadi kata Bapak, inilah yang perlu Bapak sampaikan kepada kita semua tentang bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita ya untuk pembelajaran ya di sekolah kita ini, yang khususnya nanti karena barang ini akan Bapak sampaikan, akan Bapak nilai ya, dan Bapak sampaikan kepada alurnya ya, sehingga nanti pada akhir tahun kita akan mendapatkan nilai yang namanya itu kinerja ya tadi. Iya, SKP ya. Nah, jadi untuk itu sedikit ya kita sudah bahas ini kan, kita perbaiki. Sedikit Bapak minta masukan tentang kedepannya kinerja kita ini dengan takut pautnya dengan nilai rapor. Bagaimana apa usaha kita untuk memperbaiki ini ya, supaya nanti untuk tahun kedepannya ya apa yang kita sampaikan ini bisa meningkat daripada hasil sekarang. Nah, sekarang kita berikan masukan. Coba Ibu sama terkait kedepannya bagaimana kita untuk meningkatkan kegiatan kita ini ya. Iya. Jadi yang kedua ya.
gitu ya, mungkin banyak-banyak membahas soal mungkin ya, atau kita apa namanya ya, ada waktu luang kita cari dalam 1 minggu, mungkin setiap hari atau 1 bulan itu kita bagi waktu, bagaimana apa namanya ya, kegiatan literasinya, apakah ada lomba mungkin di kegiatan OSIS, mungkin dalam bentuk mading gitu ditempelkan gitu ya, ada karya tulis yang akan dibuat oleh siswa, mungkin itu salah satunya kalau bagi peserta didiknya, atau dalam bentuk-bentuk gambar juga yang ditempelkan gitu. Nah, itu kalau menurut saya. Ya, makasih atas masukannya. Nanti kita akan ya. Ada yang lainnya? Ibu Ima? Menurut saya biar untuk literasi dan numerasinya yang lebih penting lagi dari anak-anak kita tuh Pak ya, itu banyak dilakukan di luar jam pembelajaran efektif. Mungkin seperti literasi kan barangkali anak ini kita susun jadwal khusus untuk mengadakan pembelajaran apa ya Pak ya. Yang penting anak sekarang memang daya bacanya memang kurang Pak. Nah, barangkali dengan kurangnya daya baca itu membuat mereka mungkin malas membaca, langsung menjawab pertanyaan. Makanya itu penyebabnya. Jadi sekarang anak tuh ya dilatih untuk tertarik dulu membaca. Gitu. Sama literasi juga kan anak-anak lebih berhati lagi dalam pelajaran matematika atau buku-buku. Ya. Sekarang kuncinya anak tuh ditimbulkan minat dari siswanya itu sendiri. Oke, lah makasih Bu Ima. Nah sekarang tadi literasi. Sekarang kita lagi numerasi lagi. Nah, gimana langkah kita ke depannya Bu Aisyah? Coba Bu. Kalau saya tadi tentang literasi dan numerasi. Ya. Yang literasi itu, Pak. Kalau menurut pendapat saya, Ya. kalau kita mencari waktu tertentu itu kayaknya agak sulit, Pak. Karena jam pelajaran kita mentok dari hari Senin sampai ke hari Sabtu, maka kita jam pulangnya aja udah lebih dari orang. Mungkin mencari waktu tertentu itu sulit. Jadi menurut pendapat menurut pendapat saya, bagaimana kalau setiap guru yang masuk kelas kan semua mempunyai buku. Nah, dari buku itu kita tidak menjelaskan langsung, tapi meminta anak membaca dulu, kemudian meminta anak apa yang didapat dari yang dibaca anak tersebut. Entah satu lembar atau 1 halaman dari setiap materi yang kita ajarkan. Untuk bab pertama mungkin dan berikutnya dan seterusnya Pak ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk numerasi kayak ini memang harus ada langkah Pak, langkah kita untuk menelusuri. Kalau khusus untuk pelajaran matematika aja Pak, rasanya itu memang tidak cukup, apalagi untuk pelajaran matematika kebanyakan untuk saya pribadi Pak ya, jam-jam terakhir, kemudian di hari Sabtu. Sementara di hari Sabtu kan kita kadang termakan gotong royong atau pulang cepat, akhirnya tidak jadi masuk. Nah, itu yang pertama. Kemudian memang kita harus carikan waktu kira-kira bergabung di antara guru matematika dan guru-guru lain itu membahas soal-soal seperti soal ANBK itu, soalnya itu Pak rancu banyak itu, tidak satu jalan menuju hasil gitu Pak. Langkahnya banyak Pak. Kalau untuk matematika umum, misalnya langkah ini aja langsung dapat jadi Pak ya. Tapi kalau untuk di ANBK itu enggak. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalau anak yang kurang literasinya kurang mampu Pak, mereka udah bingung langkah ketiga ini kemana arahnya lagi. Soalnya iya, soal ceritanya banyak. Jadi itu harus ada ada waktu tertentu yang kita sama-sama membahas itu dengan anak-anak. Enggak satu guru bergabung, guru entah ada guru matematika, ada guru IPA atau guru IPS bergabung lah Pak, guru bahasa. Jadi itu saran dan pendapat saya. Kolaborasi. Oke, siap. Jadi berarti 5. Oke. Jadi kita apakan aja ya, ini tentang mengenai dasar, sudah masalah kita bagaimana cara kita mengatasinya. Kita mengenai masalah ini sudah dapat kita kesimpulannya. Nah, nanti akan kita praktikkan di lapangan ya. Nah kemudian sedikit Bapak menggarisbawahi ya, ini tentang mengenai masalah yang Bapak sampaikan tadi, itu perencanaan tadi. Nah, untuk perencanaan tadi ya. Jadi
kalau Bapak perhatikan ini, ya, ada yang tentang mengenai masalah yang kalian pegang, ya, yang kalian sampaikan ke sama Bapak. Ini kan modul aja, ini FPP ya kan. Nah, ini sampai ke Bapak nih. Nah, jadi kalau Bapak perhatikan yang sampai sama Bapak ini, kalau Bapak lihat kalian menyampaikan di kelas itu, ya sudah mendekati. Ya kalau yang sempurna tidak, kalau yang sempurna juga, kalau yang sempurna ini yang ditulis ibu yang direncanakan. Ini yang pula yang diapakan Dano. Tuh. Tapi sudah mendekati. Kalau istilahnya kalau persentase sudah 80% ke atas ya sudah. Jadi sudah kalau kategori nilai itu sudah nilai baik aja ya. Tuh. Sudah mendekati. Mungkin nanti ada selah-selahnya. Jadi selah-selahnya itulah nanti akan kita perbaiki. Ini tentang mengenai masalah penilaian Bapak tentang mengenai masalah FPP. Kalau yang 100% itu ya memang ada Bapak pun tak berani mengatakan kalian seperti 100%. Tapi sudah mendekati, berarti sudah oke ya. Oke. Jadi rasanya apa yang kita sampaikan, ya, apa yang Bapak sampaikan, Bapak kumpulkan kita di tempat ini, inilah tujuan Bapak untuk menyatukan satu persepsi, ya, agar perbaikan kita baik dia secara keseluruhan ataupun secara individu, ya, setiap tahunnya akan berubah. Ya, secara individu tadi itu ini tentang karena kinerja ini kan pribadi dia, individu. Banyak yang menilainya, ya. Kalau dia yang rapor sekolah, ya, ini sifatnya individu juga, tapi sifatnya secara keseluruhan membawa satu instansi. Ya. Jadi rasanya ini saja yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini. Ada? Pertanyaan? Di luar menanggapi masalah RPP tadi, karena ini berkaitan dengan kinerja yang dilakukan oleh guru Pak yang jelas. Bapak tadi memang sempurna 100% itu tidak, paling tidak yang mendekati. Namanya RPP juga kan rencana ya Pak, namanya rencana. Terkadang di lapangan mendapatkan kendala Pak ya, banyak kendala. Kadang kendala dari guru itu sendiri, ada kendala dari siswa. Apa yang akan kita harapkan, apa yang kita susun di RPP itu terkadang tidak seharusnya, tidak mesti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Jadi namanya rencana. Itu tadi menanggapi itu aja. Tapi setidak-tidaknya kalau kita membuat, otomatis kita siap dengan pembelajaran yang akan dibuat. Jadi itu cara kita mengatasinya ya. Ya, karena itu rencana kan. Oke lah, makasih. Pak Nukai, ada? Ada. Oke. Jadi rasanya itu saja yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat berkah, mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ke depannya bertambah meningkat dalam arti kata ke arah yang lebih positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.